Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Danau Surgawi Netherfrost. Air Danau Surgawi masih seperti cermin terang dan hanya roh es yang terlihat menari-nari, terkadang pelan dan terkadang dengan gerakan lincah. Di tepi danau, Mu Xuanyin dan Yun Ce berdiri saling berhadapan dengan jarak tertentu di antara mereka. Meskipun keduanya mengenakan jubah seputih salju, kekuatan dan keberadaan Yun Ce tampak tidak berarti di hadapan aura yang diam-diam dipancarkan oleh Mu Xuanyin. Kemarin adalah waktu terakhir istirahat dan reorganisasi dan hari ini adalah awal dari latihan keras. Biarkan guru melihat kondisi puncakmu. Tidak perlu menahan kemampuanmu. Saat Yun Ce mendengar kata-kata Mu Xuanyin, energi yang dalam tiba-tiba meletus dari tubuhnya dan gerbang dewa jahat langsung terbuka berturut-turut, jiwa jahat, hati yang membara, api penyucian. Aura mendalamnya berubah dari tak berwarna menjadi merah pucat dan setelah beberapa saat, aura itu secara paksa menerobos belenggu dengan suara gemuruh yang keras, saat ia mengalami perubahan kualitatif dan warnanya berubah menjadi merah seperti darah segar. Energi mendalamnya yang awalnya tenang dan stabil tiba-tiba menjadi gelisah, seperti binatang buas yang sedang marah. Kegelisahan serupa terlihat di mata Yun Ce. Mu Xuanyin sedikit mengangkat alisnya saat dia berkata dengan acuh tak acuh, serang. Hah! Yun Ce meraung keras. Dia mengeluarkan Heaven's Meeting Sword dan energi dalam yang mengalir liar di dalam tubuhnya mengalir deras ke pedangnya. Api gagak emas dan api Phoenix mulai terbakar pada saat yang sama ketika sinar pedang menyala yang panjangnya lebih dari 10 meter ditembakkan dari Heaven's Meeting Sword. Kemudian, dia melepaskan penghancuran surga yang menghancurkan bumi, ke arah Mu Xuanyin, sambil melolong sekuat tenaga. Aliran udara Danau Surgawi menjadi kacau, menakuti roh-roh es yang terbang dengan kecepatan cukup cepat. Yun Ce tampak seperti gunung berapi yang menyemburkan isinya tanpa tanda apapun sebelumnya. Namun, ketika Heaven's Meeting Sword masih lebih dari 30 meter dari jangkauan Mu Xuanyin, badai dengan kekuatan luar biasa yang sangat meningkat dan menakutkan menghilang tanpa jejak apapun di dalam. Tubuh Yun Ce dan pedangnya tertahan di udara. Sepertinya kekuatan yang sangat meningkat di dalam dirinya telah sepenuhnya tersedot oleh lubang hitam yang tak terlihat. Tidak ada apapun yang tersisa di dalam dirinya dan dia bahkan tidak bisa mendengar sedikit pun suara dari kekuatannya yang sebelumnya melonjak. Di depannya adalah Mu Xuanyin yang diam-diam berdiri di tempatnya. Matanya memiliki pandangan yang dalam dan dingin dan jubah seputih saljunya memberikan perasaan tenang dan sunyi. Dia tidak bergerak sebanyak satu otot pun sepanjang waktu dan tidak melepaskan sedikit pun energinya yang dalam. Yun Ce terjatuh dari udara dengan ekspresi tertegun di wajahnya dan kemudian menatap kosong padanya untuk beberapa saat. Kekuatan puncaknya di hadapan Mu Xuanyin benar-benar seperti sebutir garam di hadapan lautan. Bahkan tidak bisa dianggap rendah dan remeh jika dibandingkan, karena perbedaan antara keduanya sangat besar. Tidak buruk, tidak ada perubahan pada pandangan mata Mu Xuanyin tapi dia menilai kekuatannya dengan baik. Setelah itu, dia perlahan mengangkat tangan kanannya. Masih dalam keadaan linglung, Yun Ce tiba-tiba merasakan bahaya yang fatal. Tubuhnya secara naluriah bereaksi dan langsung menjauh dari tempat itu dengan menggunakan bayangan patah Dewa Bintang. Tapi 5 seberkas cahaya dingin, yang tidak bisa dia sadari dengan mata telanjang, melesat keluar dari kehampaan ke arahnya dan langsung mengenai tubuh aslinya yang telah mundur beberapa detik yang lalu. Bahkan tidak ada satu pun dari mereka yang menargetkan 5 gambar ilusinya. Meskipun 5 garis cahaya dingin segera berhenti setelah bersentuhan dengan tubuhnya dan kemudian menghilang, jantung Yun Ce mengejang untuk sementara waktu saat keringat dingin membasahi dirinya. Alasannya tidak lain adalah fakta bahwa salah satu pukulan itu sudah cukup untuk membunuhnya. Energi dingin telah melakukan kontak dengan tubuhnya pada saat dia merasakannya mendekat,
dan itu bahkan setelah dia menggunakan bayangan patah Dewa Bintang untuk menyingkir. Yunce menghela nafas panjang sambil mengangkat kepalanya, tapi Mu Xuanyin tidak lagi hadir di depannya. Dia dengan cepat berbalik ketika pandangannya menyapu sekeliling, tetapi dia bahkan tidak melihat bayangannya. Ketika pandangannya sekali lagi kembali ke depan, dia benar-benar melihat Mu Xuanyin di depan matanya, berdiri kurang dari 10 langkah jauhnya. Kelimpahan energi Anda yang dalam jauh melampaui praktisi pada tingkat yang sama dan daya ledaknya memuaskan. Ini pasti karena kekuatan Dewa Jahat, kata Mu Xuanyin dengan dingin sambil menatap mata Yunce. Tapi kamu sangat kekurangan hal yang paling penting, sensasi. Sensasi. Yunce terdiam sejenak. Ikuti aku ke suatu tempat. Mu Xuanyin dengan ringan menyapukan telapak tangannya, menyebabkan ruang di depannya terkoyak tanpa suara. Sebelum Yunce bisa bereaksi, tubuhnya tersedot ke dalam celah di angkasa. Untuk sesaat, pandangannya menjadi kabur dan cerah dan kemudian dia menemukan dirinya berada di dunia lain. Ketinggian yang lebih rendah sepenuhnya tertutup kabut, yang warnanya sangat pucat dan juga padat. Tidak mungkin kabut biasa menghalangi pandangan Yunce, tapi dia bahkan tidak bisa melihat benda yang berjarak 300 meter karena adanya kabut tebal. Setelah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melihat ke kejauhan, dia hampir tidak bisa melihat pegunungan yang tertutup salju dengan berbagai ketinggian. Ada juga formasi penyegelan besar yang berjarak kurang dari 30 meter darinya yang memancarkan sinar dingin seperti kristal es. Tempat ini disebut Lembah Ujung Kabut, tempat para murid yang melakukan kesalahan besar dikirim untuk didisiplinkan. Jika seorang murid melakukan dosa yang tidak dapat diampuni, mereka akan dibuang ke lembah ini untuk membiarkan mereka binasa dengan sendirinya. Murid-murid seperti itu akan selalu mengalami kematian yang sangat cepat dan menyedihkan, tanpa kecuali hingga hari ini. Jelas tidak mungkin energi dingin di sini sama mengancamnya dengan danau surgawi Netherfrost, tetapi angin dingin bersiul yang bertiup di tempat itu membawa kengerian yang membuat jantung berdebar-debar. Jantung Yunce berdebar kencang. Dia bertanya dengan nada menyelidik, "Guru, jangan bilang Anda membawa muridnya ke sini untuk..." Karena disebut lembah kematian, tentu saja ada sesuatu yang salah dengan tempat itu. Sejumlah besar binatang buas lahir di lembah ujung kabut, tetapi mereka benar-benar berbeda dari yang pernah kamu lihat di wilayah Ice Phoenix. Binatang-binatang besar yang lahir di lingkungan seperti lembah ujung kabut pada dasarnya semuanya sangat brutal. Mereka bahkan tidak segan-segan membantai jenisnya sendiri, apalagi makhluk dari spesies lain. Setiap binatang buas yang Anda temui di lembah akan segera mengincar hidup Anda. Yang terlemah di antara mereka berada pada level yang sama dengan Winterfrost di Rewolf yang pernah Anda lihat dan yang terkuat sebanding dengan praktisi di alam kesengsaraan ilahi. Mata Yunce menunjukkan ekspresi terkejut. Mendengarkan sampai di sini, dia sudah menebak niat Mu Xuanyin di balik membawanya ke tempat itu. Selain itu, yang akan kamu hadapi bukan hanya binatang buas yang dalam. Ada juga beberapa mantan murid Ice Phoenix di sana, yang telah dikirim ke dalam belum lama ini dan masih hidup bahkan setelah menghadapi serangan terus-menerus dari binatang buas yang brutal. Para murid yang dapat bertahan dalam kondisi seperti itu setidaknya harus berada pada tahap awal hingga pertengahan alam jiwa ilahi. Bahkan mereka yang berada di alam kesengsaraan ilahi akan hadir di antara mereka. Sebagai sekelompok orang yang pasti akan mati, cepat atau lambat, mereka tidak akan menyia-nyiakan segala cara untuk hidup selama mungkin. Oleh karena itu, mereka jauh lebih menakutkan daripada binatang buas yang brutal. Jika Anda menghadapi salah satu dari mereka secara langsung, Anda akan mati tanpa keraguan. Tuan, mungkinkah Anda ingin murid ini memasuki lembah ujung kabut untuk mendapatkan pengalaman dan berlatih? Yunce bertanya dengan nada khawatir. Benar, tapi itu untuk nanti. Jika saya melemparkan Anda ke sana sekarang,
Anda hanya akan menemui akhir yang tragis, dalam waktu 7,5 menit. Yunce menghela nafas lega mendengar kata-katanya, tapi reaksi seperti itu sama sekali bukan karena dia pengecut. Mendengar deskripsi Mu Xuanyin tentang lembah ujung kabut, dia sepenuhnya memahami bahwa tidak ada bedanya dengan memiliki keinginan mati, jika dia memasuki lembah dengan kekuatannya saat ini. Guru memberimu waktu 6 bulan, kata Mu Xuanyin dengan suara dingin. 6 bulan dari sekarang, guru akan melemparkanmu ke lembah ujung kabut. Jika Anda tidak ingin mati terlalu cepat di sana atau ingin keluar hidup-hidup, maka berlatihlah dengan baik selama 6 bulan ini, tanpa bermalas-malasan sedetik pun. Dia berhenti sejenak sebelum nadanya tiba-tiba menjadi dingin dan tanpa emosi. Lagi pula, kamu tidak akan mendapat kesempatan untuk bermalas-malasan. 6 bulan. Setelah mempraktikkan kekuatan mendalam hingga ke alam asal ilahi, dia dengan jelas merasakan kesulitan besar dalam meningkatkan kekuatan mendalam dari cara ilahi. Meskipun dia telah berlatih selama ini, kekuatan-kekuatannya yang dalam masih hampir sama seperti ketika dia baru saja menerobos ke alam asal ilahi. Tidak diketahui apakah dia bisa mencapai tingkat kedua alam asal ilahi dalam waktu 6 bulan, dan bahkan jika dia bisa, tetap saja tidak ada bedanya dengan keinginan mati untuk memasuki lembah ujung kabut yang penuh bahaya, karena kehadiran banyak binatang brutal di alam jiwa ilahi dan bahkan alam kesengsaraan ilahi serta para praktisi yang mendalam. Yunce mengangkat kepalanya, ingin mengatakan sesuatu. Tapi ketika dia bertemu dengan mata Mu Xuanyin, seluruh tubuhnya terasa menggigil. Akhirnya, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dan menundukkan kepalanya, dimengerti. Murid tidak akan menyia-nyiakan usahanya. Mengingat kemampuan pemahamanmu, aku tidak perlu mengajarimu kanon penobatan Dewa Phoenix S. Anda bisa memahaminya sendiri. Selama periode 6 bulan ini, saya mengizinkan Anda memasuki Danau Surgawi Netherfrost kapanpun Anda mau. Tapi setiap siang, kamu harus kembali ke Aula Suci, jadi kamu bisa berdebat denganku. Ah, berdebat dengan guru. Yunce melompat ketakutan. Meskipun berdebat dengan seorang ahli akan membantu meningkatkan kemampuan seseorang, perbedaan level antara dia dan Mu Xuanyin terlalu besar. Dia menghadapi seseorang dengan kekuatannya, tidak pantas diberi label dengan kata spar. Hah! Di tengah suara dengusannya, Mu Xuanyin meraih lengannya dan air mata muncul lagi di angkasa. Penglihatan Yunce menjadi kabur dan dia kembali ke Aula Suci pada saat berikutnya. Mu Xuanyin perlahan mengulurkan telapak tangannya yang berwarna putih giok. Aura di tubuhnya menghilang dengan sangat cepat, sedemikian rupa sehingga mustahil bagi Yunce untuk merasakan keberadaannya. Guru akan menekan kekuatannya yang dalam ke alam jiwa ilahi. Tapi, meski kekuatanku yang dalam bisa ditekan, tidak ada yang bisa dilakukan terhadap kesadaran dan sensasi. Apakah Anda mengerti saya? Yunce menganggukkan kepalanya sambil diam-diam menarik napas. Dengan kehati-hatian yang tak tertandingi, dia mengambil sikap, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Berdebat dengan seseorang di alam master ilahi, apalagi dia, bahkan raja alam dari alam bintang rendah dan menengah tidak akan berani memikirkannya. Selama pertarungan kita setiap hari, saya hanya akan meluncurkan total 10 serangan. Jika Anda berhasil menahan atau menghindari serangan atau mungkin menyentuh guru sebelum 10 serangan berakhir atau memaksa saya mundur bahkan setengah langkah, maka Anda akan dianggap sebagai pemenang. Dan jika tidak, Anda akan segera mengetahui konsekuensinya. Suara dan matanya yang dingin menusuk tulang membuat Yunce merasa seolah-olah hatinya telah dicengkeram erat. Dia memiliki firasat yang sangat menakutkan. Jika kamu tidak bisa menang sekalipun dalam 6 bulan ini, kamu bisa melupakan pergi ke alam dewa surga abadi. Guru juga tidak akan lagi menyia-nyiakan upaya mental dan fisiknya pada sampah yang pasti akan mati di lembah ujung kabut. Segera, Yunce merasa sarafnya seperti ditusuk dengan jarum.
Dia mengerutkan alisnya dan matanya tampak berubah menjadi bintang yang dingin. Dia sedikit mengertakkan giginya, murid akan memastikan untuk tidak mengecewakan guru. Itu akan menjadi yang terbaik. Kepingan salju melayang ringan di udara saat jatuh di ujung jari Mu Xuanyin. Kemudian, dia dengan lembut mendorong jarinya ke depan, membuat kepingan salju terbang ke arah Yunce, seolah-olah terbawa oleh angin. Aura dingin yang terkandung dalam kepingan salju membuatnya langsung merasakan kekuatan menindas yang menyesakkan mendekatinya. Kalau bukan karena dia melihatnya secara langsung, siapa sangka serpihan salju bisa berubah menjadi sesuatu yang begitu mengerikan. Reaksi Yunce bisa dibilang sangat cepat. Dalam sekejap, Heaven's Meeting Sword muncul di tangannya dan seluruh bilahnya terbakar api. Kemudian, dia mengerahkan seluruh kemampuannya untuk melawan kepingan salju yang melayang di udara. Kekuatan terbesarnya terletak pada penggunaan Heavy Sword untuk melepaskan kekuatan ledakan secara langsung. Kembali ke benua langit yang mendalam, justru karena gerakan inilah dia bisa meratakan gunung dan membelah lautan. Ketika kepingan salju semakin mendekat, serangan sepenuh hatinya hancur total dalam sekejap. Kepingan salju yang sangat tipis merobek badai yang ditimbulkan oleh kata-kata berat dan menghantam tepat di ulu hati, tanpa jeda sedetik pun selama keseluruhan proses. Yunce menjadi pucat karena ketakutan. Tidak dapat mempedulikan tubuhnya yang kehilangan keseimbangan atau rasa sakit yang parah di lengannya, aura yang dalam muncul dari tubuhnya sekali lagi, saat dia dengan cepat melepaskan siling Cloud Locking Sun. Bang! Layar perlindungan dewa jahat bertahan sesaat sebelum pecah dengan ledakan keras. Kekuatan luar biasa sedingin es menghantam lengan kanannya. Yunce menjerit sedih saat Heaven's Meeting Sword terlepas dari tangannya. Semua meridian di lengan kanannya patah seketika, akibat letusan kekuatan mengerikan yang menghantam lengannya. Yunce terhuyung mundur beberapa langkah. Tidak ada noda darah di lengan kanannya dan juga tidak patah, tetapi terlihat jelas bahwa lengan itu terkulai ke bawah. Yunce menopang lengan kanannya dengan tangan kirinya. Dia belum menstabilkan pijakannya ketika pupil matanya tiba-tiba menyusut. Mu Xuanyin tidak menghentikan serangannya meskipun dia berada dalam situasi seperti itu. Dia segera membalik telapak tangannya dengan ringan, menyebabkan ruang di depan Yunce tiba-tiba runtuh. Bahkan sebelum dia sempat bereaksi, dia merasa seolah-olah ada bintang yang meledak di tubuhnya. Banjir energi mengerikan yang tak tertandingi mengalir ke dalam dirinya dan menyebar ke setiap sudut dan meridian di dalamnya. Tanpa penundaan, semua meridiannya putus dan dia merasa pusing seolah-olah ada yang memukul kepalanya dengan palu besar. Mata Yunce langsung kehilangan kilaunya, membuatnya tiba-tiba tampak seperti boneka tanpa kekuatan hidup, tubuhnya menjadi kaku dan tidak menunjukkan reaksi apapun saat terjatuh. Tidak ada noda darah di tubuhnya atau bahkan bekas luka. Tapi, meridian di seluruh tubuhnya berada dalam kondisi rusak total. Dulu ketika dia berada di Blue Pole Star, dia juga pernah beberapa kali terluka parah, karena terlibat dalam pertempuran sengit. Serangan balik dari kekuatan dewa jahat telah menyebabkan keruntuhan dan kehancuran meridiannya. Dengan contoh yang paling menyedihkan adalah saat hampir setengah dari meridiannya putus, namun, ini adalah pertama kalinya setiap meridian di tubuhnya tersentak. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan besar yang mengalir melalui meridiannya, juga telah sepenuhnya bocor dan menyebar keluar. Hal terakhir yang dia ingat adalah Mu Xuanyin yang tampaknya hadir di sampingnya. Suaranya terdengar tidak jelas dan tidak jelas, seolah-olah itu tidak nyata atau dia hanya bermimpi tetapi tanpa emosi sehingga dia masih merasa merinding. Apakah ini sangat menyakitkan? Lalu pastikan tubuhmu tidak melupakan rasa sakitnya. Menghancurkan semua meridian pasti akan 100 kali lebih menyakitkan daripada patahnya semua tulangnya. Bibir Yunce bergerak sebentar sebelum dia benar-benar kehilangan kesadaran. Namun tubuhnya masih mengejang karena rasa sakit luar biasa yang dideritanya saat ini.
Melihat Yunce yang tidak sadarkan diri, hanya ada ekspresi acuh tak acuh di wajah Mu Xuanyin. Dia mengulurkan tangannya untuk mengangkat tubuhnya dan kembali ke dalam aula suci dalam sekejap. Dia berada di tengah aula suci, yang bisa dibilang merupakan dunia es. Ada sebuah kolam di tengah dunia es ini, yang luasnya hanya 30 meter persegi. Air kolamnya jernih bagaikan cermin dan di tengahnya terdapat teratai salju yang sedang mekar dengan gagahnya saat ini. Teratai salju ini beberapa kali lebih besar dari teratai biasa dan setiap kelopaknya yang tumpang tindih berukuran sebesar telapak tangan. Itu tidak hanya terlihat sangat murni, indah dan tanpa celah, tetapi juga bersinar dengan cahaya redup, biru dan tembus cahaya. Tangkai akarnya serta teratai salju itu sendiri, tampaknya terbuat dari kristal es yang terbentuk dari kondensasi air murni. Mereka benar-benar mempesona dipandang mata. Pada pandangan pertama, tidak ada yang akan menganggapnya sebagai sesuatu yang tumbuh secara alami dan malah menganggapnya sebagai kristal es yang telah diukir sedemikian rupa. Mu Xuanyin mengayunkan lengannya, melemparkan tubuh Yunce ke dalam air. Pandangannya tertuju pada teratai es di tengahnya dan jarinya yang seperti salju dengan ringan menunjuk ke arahnya. Segera, formasi tak berbentuk mulai bersinar, yang terbentuk di sekitar teratai salju. Setelah itu, perlahan menghilang, mengikuti gerakan ringan jari Mu Xuanyin. Untuk beberapa alasan, Mu Xuanyin menghela nafas ringan. Dia sampai di tepi kolam dan menggerakkan jarinya dengan gerakan memutar. Kelopak teratai salju terbang dan jatuh ke telapak tangannya. Lalu, dia meletakkannya di dada Yunce untuk menutupi area yang terluka. Cahaya yang sangat kuat, warna matahari terbenam yang biru, menerangi seluruh aula suci. Itu karena Mu Xuanyin telah menyalurkan hampir 70% kekuatannya dalam waktu yang sangat singkat. Kekuatan tingkat tertinggi dalam Primal Chaos menyatu dengan kelopak teratai salju sebelum perlahan-lahan meresap ke tubuh Yunce. Kelopak seputih salju sekaligus bersinar dengan sinar cahaya putih yang sangat menyilaukan. Di bawah pengaruh sinar putih, tubuh Yunce terbungkus lapisan putih cemerlang. Selanjutnya, beberapa garis sinar putih samar mulai memancar dari tubuhnya, yang semakin bertambah jumlahnya dan menyebar ke seluruh tubuhnya dalam waktu singkat. Hal-hal yang melepaskan sinar putih ini sebenarnya adalah meridian yang patah di tubuhnya. Sementara itu, sinar putih kelopak teratai salju semakin melemah. Pada akhirnya, mereka benar-benar menghilang seolah-olah mereka telah teratomisasi. Mu Xuanyin dengan cepat menahan auranya yang dalam dan juga menjauhkan telapak tangannya dari ulu hati. Adapun sinar putih yang berasal dari dalam meridian Yunce, yang tidak lain adalah sinar cahaya yang telah meresap ke tubuhnya sebelumnya, mereka terlihat dan secara bertahap menghubungkan meridiannya dan menyatu dengannya. Pada saat sinar cahaya putih menghilang sepenuhnya tanpa jejak, meridian Yunce yang patah telah pulih dengan sempurna, tidak ada kerusakan yang tersisa pada saat ini, terlebih lagi, jika seseorang dapat melihat ke seluruh tubuhnya, mereka akan dengan jelas menyadari bahwa semua meridiannya mengeluarkan kilau sedingin es dan indah yang aneh. Meskipun Yunce tidak sadarkan diri, kulitnya tidak lagi pucat dan napasnya segera menjadi teratur. Dengan lambaian lengan Mu Xuanyin, hembusan energi dingin segera menarik Yunce keluar dari kolam dan melemparkannya ke tanah sedingin es. Pada saat itulah arus energi dingin dengan cepat mendekati aula suci. Hanya ada satu orang di seluruh alam Snow Song yang berani memasuki tempat yang begitu penting secara langsung. Sosok bersalju bergoyang di udara saat Mu Bingyun muncul di samping Mu Xuanyin. Orang yang biasanya menyendiri dan acuh tak acuh seperti dia jelas-jelas merasa cemas saat ini. Kakak perempuan, apakah kamu membuka segelnya? Saya baru saja merasakan Buddha Heart Lotus sedang dibuka segelnya. Saat berbicara, pandangannya tertuju pada teratai salju yang sangat berkilau dan tembus cahaya di tengah kolam.
Segel di sekelilingnya telah dibuka dan kekuatan roh aneh dengan aroma lembut menyebar tanpa suara di aula besar. Buddha Heart Lotus dengan 81 kelopak saat ini sedang kekurangan kelopak. Aura yang hilang samar-samar memancar dari tempat lain, Yunce yang pingsan di tanah. Kamu menggunakan Buddha Heart Lotus pada Yunce. Cahaya di matanya sedikit berkedip saat suaranya membawa rasa bingung yang mendalam. Tubuh Yunce terbaring diam namun karena efek jiwa Dewa Naga yang kuat, kesadarannya samar-samar terbangun pada saat ini. Hanya saja dia tidak mampu mengendalikan aura tubuhnya. Kerangkanya sangat keras dan kulit serta dagingnya jauh melebihi kemampuan tubuh biasa. Hanya meridiannya yang benar-benar rapuh, kata Mu Xuanyin. Itulah sebabnya, aku berpikir untuk memberinya hal yang sangat dia butuhkan. Meskipun nada suara Mu Xuanyin sangat datar, Mu Bingyun tahu betul apa sebenarnya tindakannya. Dia dengan ringan menggelengkan kepalanya dan berbicara seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang gila. Kamu mencurahkan hati dan jiwamu untuk membesarkan teratai hati Buddha 9 kebangkitan ini dan menunggu 9.000 tahun penuh hingga mencapai titik ini. Dalam kondisi sempurna, ini pasti bisa membuat Anda melangkah lebih jauh dari alam master ilahi. Bukan hanya benda yang ditinggalkan para dewa, tidak mungkin benda kedua itu muncul lagi di dunia. Kamu bahkan menghabiskan sebagian besar hidupmu untuk mengurusnya, apakah kamu benar-benar ingin memberikan semuanya kepada Yunce? Mu Xuanyin sedikit menganggukkan kepalanya. Tapi matanya seperti bintang dingin, tanpa fluktuasi sedikit pun. Karena dia telah memutuskan untuk melakukannya, dia tidak merasakan penyesalan atau rasa kasihan apapun di hatinya. Mu Bingyun menatap tajam ke arah Mu Xuanyin untuk waktu yang lama sebelum berkata dengan nada ringan, "Kakak perempuan, kamu sangat baik padanya sejak kamu menerimanya sebagai murid. Awalnya, aku mengira kamu melakukannya karena rasa syukur karena telah menyelamatkan hidupku tapi, sepertinya alasannya lebih dari itu. Tidak peduli apakah itu suatu kebetulan atau kehendak surga, karena dia telah menjadi muridku, aku harus melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru. Tidak ada guru di dunia ini yang tidak ingin muridnya melampaui mereka. Sayangnya, KR dan Hanyan tidak dapat melakukannya tetapi dia memiliki kemungkinan, selama dia bisa hidup cukup lama. Yunce memiliki banyak hal yang luar biasa dan aneh, serta banyak rahasia yang bahkan aku tidak tahu atau tidak bisa mengerti. Jika dia tidak mati sebelum waktunya, dia pasti akan menjadi seseorang yang luar biasa di masa depan. Guru sebelumnya, Dewa Bintang Pembantaian Surgawi, hanyalah seorang gadis kecil bodoh yang menerima warisannya di usia yang sangat muda. Karena itu, gadis kecil itu gagal total dalam mengeluarkan potensi luar biasa besar dalam dirinya. Dewa Bintang Pembantaian Surgawi belum genap 10 tahun ketika dia menerima warisan. Menghitung waktu sampai dia bertemu Yunce, usianya tidak lebih dari 13 atau 14 tahun saat itu. Setelah mewarisi kekuatan dan ingatan Dewa Bintang Pembantaian Surgawi, dia mungkin yang terkuat di antara 12 Dewa Bintang dalam membunuh orang. Tapi ketika harus mengajar orang lain, itu tugas yang terlalu sulit baginya, mengingat usia dan temperamennya, kata Mu Bingyun. Hanya ada satu orang di dunia yang memiliki warisan Dewa Pencipta. Terlepas dari tangan siapa dia jatuh, mereka pasti ingin merampas kekuatannya atau melihat seberapa tinggi kemampuan yang bisa dicapai oleh kekuatan tersebut. Bingyun, kata Mu Xuanyin dengan suara agak dingin, tidakkah kamu merasa cukup menarik untuk melatih monster sekecil itu secara pribadi? Yunce terdiam saat mendengarnya. Mu Bingyun dengan ringan menghela nafas sebelum melirik sekilas ke teratai hati Buddha 9 kebangkitan yang tidak memiliki kelopak. Jika kakak perempuan telah memutuskan untuk menjalaninya, maka tidak ada yang bisa mengubah pikiranmu. Saya hanya berharap Yunce berhasil mewujudkan keinginan Anda. Namun, karena Buddha Heart Lotus memiliki 81 kelopak, proses penempaan meridian perlu diulang 81 kali.
Mengikuti transformasi bertahap dari meridiannya, setiap kali semuanya patah, itu akan disertai dengan rasa sakit yang jauh melebihi apa yang dia alami selama proses temper terakhir. Jadi, dia mungkin tidak bisa bertahan sampai akhir seluruh proses temper. Keputusan itu tidak ada di tangannya. Dia harus bertahan, apakah dia mampu atau tidak. Hanya samar-samar terbangun, Yun Ce berjuang untuk sadar secara bertahap. Setelah itu, jari-jarinya bergerak sedikit saat dia akhirnya terbangun dari keadaan mengantuknya. Pada saat ini, Mu Xuanyin dan Mu Bingyun secara bersamaan melirik ke arahnya. Yun Ce bangkit, sebelum berlutut lagi, Tuan Istana Bingyun, tempat ini. Tidak perlu bertanya apapun, kata Mu Xuanyin dingin. Karena kamu telah bangun, cepatlah dan kembali ke Danau Surgawi Netherfrost untuk berkultivasi sendiri. Anda tidak diperbolehkan meninggalkan tempat itu tanpa izin atau kelonggaran sedetik pun. Besok setelah tengah hari, kamu akan berhemat dengan guru sekali lagi, kamu boleh pergi sekarang. Dipahami, Yun Ce hanya bisa menurutinya. Kembali ke Danau Surgawi Netherfrost, dia berdiri di tepi pantai. Pikirannya dipenuhi oleh teratai salju aneh yang hanya dia lihat sekilas dan percakapan yang dia dengar ketika dia masih sadar. Teratai hati Buddha dari 9 kebangkitan, Yun Ce bergumam dengan ekspresi yang sangat rumit. Dia menutup matanya untuk melihat ke dalam tubuhnya dan meskipun dia sudah siap secara mental, dia masih merasa sangat terguncang di hatinya. Sebelum kehilangan kesadarannya, dia dengan jelas merasakan semua meridian tubuhnya patah satu demi satu. Tapi saat ini, meridian tersebut berada dalam kondisi yang sangat baik dan utuh. Bahkan dengan kemampuan pemulihan dirinya yang luar biasa dan gabungan penggunaan jalan agung Buddha sepenuhnya, mustahil untuk memulihkannya sepenuhnya secepat itu. Tapi itu bukanlah alasan utama di balik perasaan terkejutnya. Hal ini disebabkan oleh penginderaan yang jelas bahwa semua meridiannya menjadi lebih kuat, dengan selisih yang signifikan, dan meridian tersebut juga memancarkan sinar cahaya aneh seperti kristal es. Dia membuka matanya dan mengulurkan telapak tangannya. Mengikuti kehendak Yun Ce, sekelompok api gagak emas langsung tersulut, dan laju pembakarannya meningkat hampir 10% dibandingkan sebelumnya. Dia dapat mengetahui dari percakapan antara Mu Xuanyin dan Mu Bingyun bahwa Mu Xuanyin akan melunakkan meridiannya sebanyak 81 kali dengan menggunakan teratai hati Buddha dari 9 kebangkitan. Hari ini, dia hanya menjalani proses penempaan pertama tetapi perubahan sudah sangat mencengangkan. Dia bahkan tidak bisa membayangkan betapa besar perubahan yang dialami meridiannya pada saat dia selesai dengan seluruh proses temper. Mungkin pada saat itu, dia hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat, yaitu beberapa tarikan napas untuk melepaskan abu mata air kuning secara langsung. Selain itu, dengan paksa melepaskan rumbling heaven setidaknya selama 10 tarikan napas, mungkin tidak akan mengakibatkan meridiannya patah lagi. Jika itu benar, kekuatan bertarungnya akan meningkat secara dramatis, bahkan tanpa kemajuan apapun dalam kekuatannya. Jika energinya dapat dipadatkan, dilepaskan, dan ditarik dengan kecepatan yang sangat cepat, kemampuan pergerakan seketika dari bayangan patah Dewa Bintang akan menjadi lebih cepat. Pada saat itu, Extreme Mirage Lightning akan mampu mencapai tingkat kecepatan yang sangat berbeda. Saat dia memadamkan apinya, wajah Yun Ce tidak menunjukkan terlalu banyak kejutan yang menyenangkan. Sebaliknya, dia menghela nafas ringan saat dia merasakan tubuhnya terbebani. Awalnya, satu-satunya alasan dia ingin mengakui Mu Xuanyin sebagai tuannya adalah untuk mengandalkan kekuatan dan posisinya agar dapat melihat Jasmine. Namun, meski pada awalnya dia hanya menghormatinya, lambat laun dia menyadari bahwa dia berbeda dari pandangan dunia luar terhadapnya. Demi kebaikannya, dia memperoleh catatan gagak emas tentang dunia yang terbakar. Demi kebaikannya, dia ingin mendapatkan hati naga bertanduk. Terlepas dari harganya yang mahal,
ia membuat persiapan untuk pelet Universe Pentajade. Selain itu, dia diam-diam menemaninya ke Kekaisaran Angin Es, karena mengkhawatirkan keselamatannya. Tanpa sadar, dia tidak lagi merasa takut terhadap Mu Xuanyin, seperti yang dia lakukan di awal. Karena, dia sebenarnya tidak menakutkan seperti yang dibayangkan orang luar. Atau mungkin, dia hanya memperlakukan orang yang dia sayangi secara berbeda dan tidak memiliki emosi serta acuh tak acuh terhadap orang lain. Teratai hati Buddha 9 kebangkitan, dia telah dengan jelas mendengar kata-kata Mu Bingyun ketika dia sadar kembali. Mu Xuanyin telah menunggu selama 9.000 tahun untuk mendapatkan teratai hati Buddha ini. Dia telah mencurahkan usahanya selama 9.000 tahun untuk meningkatkannya, agar dapat kembali mencapai terobosan dalam alam mendalam ilahi. Namun, dia sekarang memanfaatkannya untuk melemahkan meridiannya. Tentu saja itu adalah bantuan yang sangat besar, tapi bagi Yun Ce, bukankah itu juga merupakan beban besar di pundaknya? Lagi pula, dia tidak tahu bagaimana membalas budi seperti itu. Dia tidak datang ke alam dewa karena dia ingin menjadi kuat atau melihat dunia yang lebih luas tetapi hanya untuk melihat Jasmine sekali lagi. Dia bahkan tidak berpikir untuk tinggal di tempat ini setelah memenuhi keinginannya. Mari kita selesaikan masalah ini dan berlatih dengan tenang. Lagi pula, tidak ada gunanya memikirkannya. Saya hanya harus lebih patuh kepada guru, itu saja, mari kita mulai pelatihannya. Yun Ce duduk tegak di tanah, memejamkan mata dan memfokuskan pikirannya. Di tengah lingkungan yang sunyi, energi dingin dari danau surgawi Netherfrost berkumpul di sekelilingnya sebelum dengan cepat mengalir ke dalam tubuhnya. Segera, kesadarannya terbenam ke dalam dunia yang mendalam. Moon Splitting Cascade berpusat di sekitar aksi splitting. Hal yang ingin dipecah adalah tubuh dan aura. Sosok itu akan melarikan diri ke kejauhan tetapi auranya akan tertinggal di lokasi sebelumnya. Ini adalah ranah penyelesaian yang hebat dari Moon Splitting Cascade. Ketika kekuatan mendalam seseorang memasuki jalan ilahi, persepsi roh mereka juga akan mencapai tingkat yang baru. Melawan lawan seperti itu, teknik bayangan biasa akan berhenti bekerja. Mereka bisa menipu penglihatan mereka tetapi tidak bisa menipu indera roh yang telah mengunci aura. Bayangan patah Dewa Bintang adalah keterampilan gerakan mendalam yang terkemuka bahkan di alam dewa karena tidak hanya bisa menipu pandangan orang lain tetapi juga membuat indera roh mereka menjadi kacau. Moon Splitting Cascade memiliki efek yang sama ketika mencapai ranah penyelesaian yang hebat, hanya saja secara keseluruhan itu lebih rendah daripada Broken Shadow milik Dewa Bintang. Namun, sosok tersembunyi, alam kesempurnaan yang luar biasa, belum pernah terdengar sebelumnya. Karena saya berhasil mempelajari bayangan patah Dewa Bintang, tidak ada alasan untuk tidak dapat mempelajari kaskade pemisah bulan. Guru mempunyai harapan yang begitu besar terhadap saya dan juga tidak ragu untuk menginvestasikan begitu banyak usahanya untuk pertumbuhan saya. Aku tidak bisa membiarkan dia terlalu kecewa, setidaknya. Keesokan harinya, pada siang hari, sebelum pintu masuk aula suci, Yun Ce menyesuaikan kondisinya dengan kondisi puncaknya dan tiba di tempat itu sedikit lebih cepat dari jadwal. Dia menghela nafas berat, memikirkan pengalaman hari sebelumnya. Kekuatan mendalam Mu Xuanyin tentu saja ditekan hingga alam jiwa ilahi. Kalau tidak, dia bisa memusnahkannya bahkan dari jarak sekitar 100 km jauhnya, tanpa memerlukan aura dalam untuk bersentuhan dengannya. Dan meski begitu, dia tidak bisa menahan satu serangan pun. Kesadaran, sensasi. Dia mengerti tentang kesadaran tapi, apa sebenarnya sensasi itu? Mu Xuanyin menyebutkannya berulang kali tetapi tidak menjelaskan maksudnya dengan jelas. Jelas sekali bahwa dia ingin dia memahaminya sendiri. Bahkan setelah menunggu lama, dunia di sekitarnya tetap tenang dan sunyi. Yun Ce ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berseru dengan nada menyelidik, "Tuan, saya di sini. Saya di belakang Anda."
Dia mendengar suara halus dan lembut datang dari belakang. Seolah baru terbangun dari mimpi indah, seluruh tubuh Yun Ce lemas. Dia segera berbalik untuk melihat Mu Suanyin yang berdiri 10 langkah darinya. Yun Ce merasakan pusing saat dia melihat langsung ke wajahnya yang menawan dan glamor. Dia tetap linglung selama beberapa saat sebelum segera berlutut, murid memberi hormat kepada guru. Hari ini, itu tipe guru seperti itu, dia mengerang dalam hati. Saat dia memancarkan aura keperkasaan dan intimidasi, hal itu akan membuat orang terdiam karena ketakutan dan bahkan tidak berani mengeluarkan suara saat bernapas. Tapi ketika dia melepaskan pesonanya, dia akan menjadi lebih panik, tidak berani untuk menatap matanya. Ada kalanya dia bertanya-tanya apakah ada dua jiwa yang hidup berdampingan di tubuhnya. Matanya yang bersinar dan mempesona tidak mengandung rasa dingin sedikit pun. Mereka malah tampak kabur, seolah terselubung kabut. Dia sedikit mengerucutkan bibir merah cerinya, bangun. Sekarang serang guru seperti yang telah diperintahkan kepada Anda, tetapi berhati-hatilah agar tidak berakhir dalam kondisi yang menyedihkan. Dia berbicara dengan suara lesu, seolah-olah dia tidak memiliki kekuatan tersisa dalam dirinya. Tidak peduli apapun, Yun Ce adalah seseorang yang memiliki jiwa Dewa Naga. Namun, dia masih merasakan gejolak dalam pikirannya dan sulit mengendalikan diri. Dia dengan paksa menggigit ujung lidahnya untuk mencegah pikirannya lepas kendali. Lalu, dia mengeluarkan suara gemuruh pelan dan melompat ke udara. Kali ini dia tidak mengeluarkan Heaven's Meeting Sword melainkan langsung menyerang Mu Suanyin. Saat dia semakin dekat dan dekat, tubuhnya tiba-tiba berkedip. Pada saat energi dingin melewati lokasi sebelumnya, dia sudah tiba di sebelah kanannya. Setelah menggunakan Moon Splitting Cascade, dia langsung beralih ke bayangan patah Dewa Bintang. Dalam sepersekian detik, beberapa bayangan muncul di sekitar Mu Suanyin. Tapi tubuh aslinya telah berada di belakangnya seperti hantu. Suara ringan bergema, seperti suara pecahnya kristal es. Segera, Yun Ce menjerit sedih saat tubuhnya berguling jauh di udara. Ketika dia akhirnya jatuh ke tanah, dia hanya bisa menopang dirinya dengan tangan dan lutut, sama sekali tidak mampu berdiri untuk waktu yang lama. Dia tidak tahu bagaimana Mu Suanyin melancarkan serangan dan jam berapa dia melakukannya. Tapi dia merasakan dengan sangat jelas bahwa saat dia bergerak seketika di belakangnya, energi dingin tiba-tiba menyerang kakinya dan dengan kejam mematahkan meridian di sana. Dia punya perasaan bahwa itu tidak sesederhana kecepatan reaksi yang sangat cepat. Sebaliknya, Mu Suanyin sudah tahu di mana dia akan muncul, bahkan sebelum dia menggunakan gerakan seketika. Rasa sakit yang hebat dari meridian yang patah menyebar ke seluruh tubuhnya mulai dari kaki, membuatnya bergidik terus-menerus karena hebatnya rasa sakit tersebut. Dia mengertakkan giginya begitu keras hingga hampir hancur berkeping-keping. Mu Suanyin perlahan berjalan mendekat dan berhenti di depan Yun Ce. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas tetapi bidang penglihatannya hampir seluruhnya dipenuhi dengan puncak yang menjulang tinggi di bawah jubah putih bersihnya. Tidak ada kemajuan sama sekali. Bibirnya yang sedikit melengkung dan matanya yang menyipit memancarkan rasa manis dan pesona yang membuat siapapun akan kesurupan. Kata-katanya sepertinya menyampaikan kekecewaannya tetapi nada suaranya lembut dan mati rasa, seolah-olah gumaman seorang penyihir dalam upaya merayu. Karena kamu telah mengecewakanku, tetaplah di sana dan patuh menerima hukumanmu. Jarinya, yang tampak dilapisi krim susu, dengan ringan menyentuh dada Yun Ce, tindakannya mungkin tampak tidak istimewa tapi sebenarnya menyebabkan semua meridiannya patah dalam waktu singkat. Ahahahaha. Yun Ce menjerit sedih dan meringkuk. Setiap bagian ototnya mengejang karena rasa sakit yang luar biasa. Namun, setelah tangisan pertama yang menyedihkan, dia langsung mengertakkan giginya dengan kuat, tidak mau mengeluarkan suara yang menyedihkan lagi.
Hanya tubuhnya yang terus bermandikan keringat dingin, membuatnya seolah-olah hujan deras sedang mengguyurnya. Melihat Yunce kesakitan, Mu Xuanyin tidak menunjukkan simpati sedikit pun padanya. Matanya yang indah sedikit menyipit dan ada senyum tipis di wajahnya. Ingatlah kata-kata guru dalam pikiranmu, oke. Gunakan kesadaran Anda dan buat tubuh Anda mengingat rasa sakit ini. Meskipun itu menyakitkan hati guru untuk melakukannya, guru benar-benar tidak tahu cara lain untuk mengembangkan sensasi Anda dengan cepat.